Kami berharap kepada Kementerian Kehutanan, artinya Bapak Menteri, untuk mencabut izin konsesi hutan PT Sadana Arif Nusa ini, karena dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Yang pertama, dia melakukan pemotongan pohon terlebih dahulu. Sedangkan izinnya dia adalah HTI. Artinya, dia harus memanfaatkan hutan tanaman yang mereka tanam, baru mereka manfaatkan, bukan tanaman yang sudah ada. Itu satu pelanggaran yang pertama. Yang kedua, di NIB nomor induk berusaha, kawasan Lombok Tengah yang tempat mereka menanam sekitar 700 hektar itu tidak terdata di sana. Jadi itu harus sebenarnya terdata lokasi itu. Kemudian CSR masyarakat selama ini tidak pernah diberikan. Jadi untuk masyarakat khususnya Lombok Tengah tidak ada manfaat perusahaan ini di Lombok Tengah. Jadi kami minta kepada Menteri yang terhormat untuk mencabut izin konsesi hutannya ini di Lombok Tengah. Mungkin ada tambahan? Oke, memang apa yang disampaikan oleh Bang Eko tadi itu memang sudah pas, baik dan benar. Memang itu faktanya. Sehingga tidak ada alasan. Kami dari perwakilan masyarakat yang ada di Desa Kapur, Pelambe dan juga Magung, PT Sadana Arif Nusa yang diberikan izin untuk kelola D ini sudah statusnya dan selainnya untuk dicabut izinnya dan diberikan lagi untuk masyarakat di bawah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dari beberapa yang disampaikan oleh Bang Eko tadi adalah faktanya, sehingga mau tidak mau harus dicabut izinnya. Jadi begini, jadi kami di sini akan menghadirkan beberapa pelakunya di situ yang diberikan senso untuk oleh Sadana untuk melakukan pemotongan itu. Kami ambilkan keterangan itu. Tentunya jika itu betul, tentunya ada pidana di sana. Pidana apa? Melakukan perampasan hutan illegal logging yang dilakukan oleh Sadana, dan itu ada pidana. Kami akan laporkan itu ke pihak APH. Kemudian sanksi administrasinya tentunya pencabutan izin. Kemudian ini beliau ini adalah pelaku di sana, warga setempat yang saat itu mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Kalau kami tahu pada saat itu terkait dengan penembangan itu memang dilakukan penembangan lebih awal ketimbang izinnya terbit. Jadi berarti itu sudah dilakukan penembangan dari tahun 2011 ke bawah. Dia melakukan penembangan. Jenis kayu yang ditebang itu ada kayu mahon, ada kayu sunokuling, ada kayu jati, ada kayu kukum, dan kayu jenis-jenis lain yang susah dicari di gunung-gunung lain. Itu yang sangat ditebang di situ. Makanya kami usianya sudah ratusan tahun. Jadi PT Sadana ini tidak bisa membuktikan tadi RKT, rencana kerja tahunannya. Terus saya juga minta tentang LHP, laporan hasil penebangan. Dia tidak bisa menunjukkan itu. Terus tuntutannya segera nih. Intinya jangan beraktivitas di wilayah kami di Praia Barat maupun Praia Barat Daya. Jangan beraktivitas. Kami masyarakat akan melakukan perlawanan itu. Kami akan kembalikan tanah kami ke tanah rakyat dikelola oleh masyarakat, karena sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak di kegiatan Sadana ini. Yang dulunya cukup bagus karena memang tidak bukan KPR di sana. Nah, untuk perusahaan ini diberi kelas dalam bentuk hutan tanaman industri. Untuk itu tanpa memperpanjang yang sampaikan, untuk lebih jelasnya lagi nanti. Pimpinan kami ada agenda dan kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga yang diminta sebagai penanggung jawab hutan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Ini aja jumlahnya 529 halaman. Mungkin Pak Agus Halim pernah membaca beliau. Sekarang ini luar biasa, baru hari ini ketemu sama beliau, tapi sangat populer beliau ini. Adalah 256 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011. PT Sadana Arif Nusa mendapatkan SK ini yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan saat itu Pak Zulkifli Hasan, yang mana di SK tersebut luasnya adalah kurang lebih
3.810 hektar. Masih. Kenapa ada kurang lebih? Karena nanti kewajiban dari perusahaan akan melakukan tanda batas. Nanti ada urutannya. Yang berikutnya adalah oleh karena ada perubahan ketentuan, aturan dan sebagainya, keluarlah keputusan Menteri Lingkungan Hidup, ya kan, nomor 1136, ya kan, tahun 2021, tanggal 17 November 2021, ada perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan SK 256 ini dirubah, ya kan. Nah, pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sadana. Area hutan produksi seluas kurang lebih 3.810, ya kan, masih tetap sama. Lokasinya ada di 3 kabupaten, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Panen yang 3.800 sekian. Nah, yang nomor 3 adalah, ya kan, terakhir ini adalah SK yang 1259, ya kan, tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan area kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri. Sekarang namanya PBPH sebetulnya, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan. Ya kan, nanti ada di peta. Kira-kira Lombok Tengah itu 779 di Mangkung, Plambe, Kabul, Montong Sapa, kurang lebih 779. Jadi kita fokuskan Lombok Tengah. Jadi 779 hektar. Kalau Sembelia 2000, kalau di KLU 1270 sekian. Kemudian dari RKUP-nya ada dengan rencana. Jadi tidak bisa semaunya Sadana misalnya mau tebang, panen, harus ditentukan di rencana kerja tahunan. Jadi itu jelas ya semua ya. Sama dengan sekarang yang di Plambe ada proses panen karena itu sesuai dengan RKT. Kalau kita panen nanti tentu ada istilahnya kewajiban-kewajiban yang akan dipenuhi oleh perusahaan. Mungkin itu gambaran singkat dari PT Sadana. Mungkin ada yang bisa masih ada. Ini memang ada kewajiban di tahun 2018. 2011 belum ada. Nah, sehingga pada tahun 2018 nomor induk usaha mulai dikenalkan sejak peluncuran OSS, Online Single Submission, ya kan? Dan Sadana juga mengikutinya semua, ya kan? Nomor induk usahanya 8120016221617, diterbitkan tanggal 11 Desember 2018. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam. Itu sebetulnya, tapi kayaknya belum ada itu. Dia langsung tebang dulu. Sebentar. 2010-2011. Kalau lebih itu satu. Dan yang kedua, ini benar yang dipaparkan tadi itu adalah nomor NIB. Sedikit. Ini benar itu nomor NIB, tetapi di dalam NIB itu tidak ada satupun yang tercantum. Kalau yang PT Sadana itu ada usahanya di Lombok Tengah, tidak ada. Yang ada hanya Lombok Timur dan di KLU. Ada 2 kabupaten. Kalau Lombok Tengah tidak ada, itulah kegagalannya. Terus dibuka. Bisa dipaparkan. Makanya tadi, mohon maaf, teman-teman wartawan, saya selalu senyum tadi. Saya selalu senyum melihat apa yang dipaparkan oleh dari pihak PT Sadana. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu memang itu fakta secara hukum, secara aturan. Tetapi faktanya, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur tentang bagaimana caranya penghapusan dan pengurusan izin.
untuk berusaha, perusahaan untuk berusaha atau perorangan. Itu yang dibahas oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tapi izin-izin di lampiran itu tidak ada tercantum bahwa PT Sadana Arif Nusa bergerak di bidang usaha kayu itu juga, tanah kayu juga di Lombok Tengah. Tidak. Mari kita sama-sama buka, mari kita sama-sama baca. Sudah dikirimkan sama saudara kita. Itu menjadi kesalahan fatal saudara lokal. Nah, banyak sekali karyawannya dan banyak sekali masyarakat yang dikasih kambing, yang dikasih ayam untuk dipelihara. Itu bagian dari pemberdayaan kepada masyarakat. Saya support, saya dukung, saya kasih jempol 2. Tetapi sekarang itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, dengan itulah PT Desa Dana merangkul dan memperdayakan masyarakat. Cuman setengah hati dia memperdayakan masyarakat. Itu yang ketiga, ya. Termasuk juga CSK. Tapi memang harus begitu. Siapapun itu, apapun orang, apapun jabatan, kedudukan dan usahanya, kalau memang dia tidak taat dan patuh terhadap aturan, tolong dicabut izinnya, berikan kepada masyarakat. Artinya begini, kalau nggak salah, pengelola hutan itu ada 5, ada HTR, ada HKM, ada HDI, ada hutan masyarakat, ada hutan desa. Dari desa Pelamen juga sih, kalau pemerintah memberikan itu untuk pengelola. Dan masyarakat siap untuk menerima menjadi HTR. Kenapa? Karena PT Sadana ini ada 3 persoalan itu tidak bisa dia penuhi. Oke, bahasanya tadi disampaikan secara aturan, makanya cek ke dalam terus itu. Baca dan pahami dan pelajari. Jangan sampai dilaporkan tadi ada nomor NIB-nya, itu benar NIB-nya, tetapi sayangnya tidak ada tercantum bahwa PT Sadana Arif Nusa bekerja di bidang penanaman kayu atau pengelolaan hutan di kawasan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu jelaskan bahwa lokasi penanaman HTI itu harus tercantum dan terintegritas dalam NIB, Pak, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi nomor 1 Sambelieu, nomor 2 Sambelieu, nomor 3 Jawa Timur, terus ke bawah, Pak. Nomor 4 mana itu? Diponegoro, terus Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ke bawah, Pak. Kosong, Lombok Tengah tidak ada. Ya, Pak, ya? Sudah jelas di sana. Jadi tadi dijelaskan sama Pak Halid, ya, saudara melakukan penebangan di kawasan atau hutan yang sudah ada, ya. 2010, Pak, 2010 ya, 2010-2011. Di situ kalau penebangan hutan yang sudah ada namanya IUP HR, ya, berbeda sama HTI. Yang saudara tebang di sana Jati, ya, Sonokling, ya, yang masyarakat selama ini, masyarakat Klambe, Mangkum dan sekitarnya di perairan daya itu sudah menjaga ekosistem. Ya. Saudara datang melakukan perambahan hutan, melakukan pembakaran di wilayah kami. Saya ini orang Klambe, ya. Yang namanya HTI, lokasi yang Anda tanam itu tidak pada kawasan yang sudah ada pohon, Pak. Anda melakukan turun ke lapangan dulu itu memoto-moto lahan yang kosong, lahan yang tidak ada tanamannya, itu. Tapi dalam prakteknya Anda memotong. Mungkin saya bisa tanya, Pak, sama Bapak langsung, izinnya di Lombok Tengah ini kayunya untuk apa, Pak? Untuk tembakau, ya Pak ya? Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, Jati itu kualitas kayu, Pak. Sonokling itu kualitas kayu. Masuk akal nggak kayu Jati sama kayu Sonokling itu untuk bakar tembakau? Saya melaporkan ini ke KPK. Saya langsung ke kementerian terkait kinerja kehutanan juga. Karena banyak juga konsesi hutan yang sudah dicabut, yang saya usulkan oleh Kementerian BKSDA juga. Apa alasan saudara memotong Jati, ya, Sonokling yang sudah ada?
Saya minta RKT Anda, rencana kerja Anda, terus termasuk dengan laporan hasil penebangan yang saudara punya selama 10 tahun. Karena 2012 Anda buat sampai dengan 2000 berikutnya, sedangkan 2011 tidak ada RKT. Kemana kayu-kayu yang saudara potong itu? Saudara bawa? Karena itu IUPH apa? Sistemnya tebang pilih. Mohon dijelaskan kepada kami itu dulu, nanti kami akan lakukan pertanyaan diskusi atau mau tambah lagi. Terkait dengan izin tadi, Pak. Masih ke bawah, saya mau berbicara ke bawah. Saya kebetulan masyarakat Kelambi, Pak. Kalau yang kami tahu, hutan yang ada di Kelambi itu adalah hutan masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kelambi di sekitarnya. Ketika masyarakat membutuhkan untuk buat rumah atau buat das atau buat gerugak yang kita bisa lepas kita dari itu, tapi ternyata kita sudah punah sekarang karena jati dan snorkeling yang seharusnya dilindungi dan dijaga itu diembat oleh PT Sadana. Jati itu tanaman Itu sangat diembat dan kami masyarakat Kelambi sangat dirugikan sama PT Sadana. Kemudian PT Sadana ada janji-janji dulu, janji-janji mulu. Yang pertama janji-janji yang disampaikan oleh PT Sadana itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hanya beberapa tahun diberikan kesejahteraan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan masalah ada ternak kambing, ada ternak ayam dan segala macam itu hanya 2 tahun. Setelah itu habis. Dari 200 tenaga kerja termasuk yang terdampak oleh PT Sadana itu, Kabul, Pelampi dan Mulusapah itu, dari 200 lebih hanya tinggal 4 orang. Pelampi hanya 1 orang, kemudian Kabul 1 orang, Mulusapah 2 orang. Lalu di mana janji-janjinya yang tadinya untuk mensejahterakan masyarakat? Justru sekarang memutuskan hubungan pekerjaan. Masih sekarang terkait dengan masalah izin terbitnya izin. Kalau yang saya lihat, izin yang disitu yang dipaparkan tahun 2012 atau 2000 berapa itu? Coba di tahun 2011. Tapi PT Sadana itu sendiri melakukan pengerjakan atau perambahan hutan atau pemotongan kayu dan lain-lain itu sebelum terbit izin. Itu sudah pelanggaran sebenarnya. Yang semestinya izin terbit dulu, baru melakukan aktivitas. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan kami mohon penjelasan kepada Bapak terkait dengan masalah izin tadi. Karena izin saat itu sangat kami teraniaya. Yang seharusnya bekerja setelah terbit izin, apalagi IND. Kemudian di situ sangat illegal logging sekali. Tidak ada wilayah Pelambi di situ, Pak. Coba dibacakan di situ. Tidak ada. Kenapa ini kami dibudain oleh PT Sadana ini? Tidak ada izin di situ. Tapi kita nanya, sini kemana-mana itu selalu bilang ada izin. Padahal di situ dia ada papan di papan arealnya atau di wilayah kawasannya tidak ada namanya Pelambi, Kabul, Mulusapah di situ. Yang ada Jawa Timur, Lombok Utara, Sabelia dan segala macam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan penebangan yang sudah cross check, ya kan? 2015 baru nebang. Juga sebelum izin terbit, saya masih tahu itu Pak sama Pak Badrun dulu itu. Gini, nggak apa-apa ada perbedaan, tapi nanti kami akan cross check lagi. Karena sedikit, memang benar 2015 dia nebang, tetapi yang dia tanam. Tapi dia tidak bisa nanam kalau dia tidak ada yang dia tebang dulu. Karena dia masih di hutan produksi, Pak. Memang itu adalah ketentuan kan gitu, Pak. Itu tidak bisa, Pak. Artinya saya sampaikan tadi, semestinya PT baru boleh tebang asalkan sudah ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam HA, bukan izin HTI-nya, IUPH HTI-nya.
Kalau izin itu, izin HTI sama HTR itu berbarengan ya keluar, duluan dengan HTR. Karena saya juga pelaku dari izin HTR itu maksudnya. Nah, tetapi sebelum dengan tadi mengkantor itu kan, ketika Bapak paparkan secara teks, secara tertulis, secara aturan, saya ketawa. Memang itu aturannya, tetapi faktanya saya datang di sini karena faktanya tidak sesuai. Sama NIP-nya ada, benar itu saja tidak ada nama NIP-nya Bapak. Cuman tidak ada tercatat di situ kalau Kecamatan Parepardaya tidak ada, kalau di Lombok Tengah tidak ada. Baik, ini salah itu. hanya nanti kita cross check lagi ya. Sekarang kalau kita berdebat, karena dia juga datang ke sini 2018, tidak tahu menahu yang terjadi sebelumnya, ya kan nanti kan ada data yang akan berbicara. Oke Pak, oke saya potong sedikit. Terus siapa yang potong Ponjati sama Sonoklim? Siapa yang potong? PT mana? Terserah Bapak mau tahun berapa? Saya tanya siapa yang potong? Ada dokumen Bapak nggak? Foto ada apa? Orang-orang yang bekerja dulu kan ada kan? Oke, Saya tidak menambahkan saja. Ya. Dulu PT Sadana itu datang di rumah saya dia ngontrak sekitar tahun 2011-12 Pak. Saya langsung ya Pak ya. Oke. Ah, dia langsung nebang waktu itu Pak. Dia langsung 2011-12. Yang Itu saja, dia tinggal namakan saja. Nanti ada nama saya tahu dia Pak Budi saya. Terima kasih. Ya, itu saya tambahkan saja biar dicatat. Ya, dan mana? Agama dulu. Nanti tiang cross check semua ya. Silakan. Karena ini Makanya 2015 itu yang kita sebagai pelakunya waktu itu. Jadi daripada salah ya kan nggak pas. Begitu Pak Ahmad Harif ya. Terkait salam ke Pak Budi nanti yang akan matur ke beliau ya kan. Berikutnya terkait NIB. Ini tadi sudah sempat juga komunikasi. Itu memang yang membuat adalah kantor pusat, tapi nanti akan kami coba usulkan ke manajemen pusat. Itu ya. Mereka pertanyakan ada sih. Pertanyakan ada apa? Satu dan kedua, kenapa bahwa pengelolaan HTI tidak ada daftar kartunya di Lombok Tengah? Coba dibuka. Sudah ada. Tidak ada ya. Makanya saya nanti akan kami sampaikan ke manajemen. Ada apa? Ya, karena ini adalah ranahnya manajemen ya. Nanti kami akan sampaikan. Jangan mama sasa saja masyarakat punya asumsi. Jangan-jangan dia tidak izin, itu masuk ke kantor aja. Oknum-oknum ya, mama bisa jadi bertanya tidak bertanggung jawab. Kalau ini bilang 5 tahun, mana? Bilang 5 tahun, mana? 20 kali, mana? Mungkin keuntungan luar. 5 tahun sekali berapa sudah sekarang? Berarti sekitar 4 Belum kita bicara lagi, wani pajak balik. Sementara saya aja pengelola wisata pelet pajak. Nah, biar enggak lucu loh negara ini maksud saya. Kalau setahunnya, gitu kan? Kalau kita panen pasti bayar namanya PSDH dan DR kalau panen Sonoklim pasti bayar. Sudah ada maksudnya sekarang ya mana mau berpanen. Ini kalau kita panen kan begitu. Jadi seluruh kewajiban mungkin Ayo yang waktu di KPH Rijali Timur, bagaimana prosesnya kami tak bayar semua PSDH DR-nya. Oleh karenanya ya mohon bapak-bapak ya kan untuk lebih kami undang bapak ke kantor ya kan cek seperti apa. Biar kami yang mengundang bapak aja nanti DPR. Ya kita lanjut ke DPR aja biar lebih seru ini. Oke, berikutnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Memang ada kewajiban dari perusahaan untuk melakukan kemitraan. Dan itu dialokasikan oleh perusahaan, ya kan? Jadi seluruh izin yang 779, ya kan? Perusahaan itu diminta untuk melakukan kemitraan bersama masyarakat sekitar. Oke. Nah, bagaimana ceritanya yang dulu ada ayam, ada kambing dan lain sebagainya? Ini karena dia enggak pelaku sejarahnya kita jadi agak susah jelaskan. Tapi yang jelas dulu kan di tebang kayu itu memang peruntukannya untuk bahan bakar ongkrongan ya. Pak misalnya bahan kayu ya, ongkrongan nomor 1. Kemudian tadi sempat disampaikan pembakaran kalau Sadana yang melakukan akan bermasalah. Jadi tidak ada pembakaran. Pada saat itu Pak, karena ini kan proses untuk penanaman kayu ini kan harus dibakar.
Dan kami masyarakat di sana masih tahu Pak, itu dibakar. Setahunya Cara penampakan itu dirambah dulu di hutan jati yang aslinya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kami sudah tumbuh di situ, itu dihabiskan semua Pak. Sekarang tidak ada jati, tidak ada terpeling di situ Pak. Siapa yang melakukan hal itu? Dan itu pun berada di bawah titik kawasan PT Sadana. Ini terkait dengan kepatuhan. Enggak, itu tadi yang Bapak sampaikan. Sudah ada istilahnya Itu loh, Sadana namanya. memerintahkan untuk pembakaran. Sekarang kami itu sudah seringkali dibolak-balik dipanggil oleh kami. Bapak kan baru 2018. 18. Bapak kalau yang itu Bapak bisa jawab. Kalau yang anu sih baru 2018. Bapak. Makanya 2018 ini yang sudah terjadi. Kejadian terbakar di sana. Hutan yang sudah ada itu adalah hutan yang produktif. Ya, produktif. Saudara diberikan lahan untuk menanam pada lahan yang tidak produktif. Nanti produktif sementara Pak. Ya, Saya jelaskan. ya, lahan yang kosong ya Pak, ya semak-semak ya Pak ya, bekas elektron yang dulu-dulu Pak, itu yang saudara tanam, yang saudara foto, yang saudara kirim ke kementerian, bukan menebang hutan yang sudah ada. Ingat, HTI, izin tanaman industri Pak, HA hutan alam, beda izinnya sama praktek yang saudara lakukan. Sekali lagi, praktek yang saudara lakukan berbeda, memotong yang sudah ada, dan itu kami laporkan ke kementerian, konsesi hutan Anda dicabut. Ya, ini masyarakat sudah menjaga sedemikian dari zaman Pabu Balok saya Pak, hutan itu Pak, ini saya lalu Sarah ya, menjaga hutan itu sampai menteng aja, saudara datang tebang. Ya, intinya hutan itu hutan produktif Pak. Yang saudara tidak boleh tanam itu di hutan produktif. Cari di mana titik-titik yang gundul, itu kewajiban HTI memanfaatkan hutan yang saudara tanam, bukan yang sudah ada. NIB saudara tidak ada, urusan membuat tengah, itu suatu pelanggaran administratif, pidana juga yang saudara lakukan. Saya nyatakan perambahan legalologi yang saudara lakukan di sana. Kawan-kawan di sini jangan pura-pura tidak tahu ya. Hutanan ini jangan pura-pura tidak tahu. Ya, tahu saudara ini. Saya tanya jati itu kemana? Untuk bakar tembakau. Mahoni apa? Sonokling untuk bakar tembakau. Potong telinga saya Pak. Kayu mahal itu Pak. Masa untuk bakar tembakau? Sekarang saya tanya saudara jujur, kemana dibawa kayu itu? Ya, terus izin HTI, Anda paham nggak HTI? Hutan tanaman industri yang saudara tanam, saudara manfaatkan. Sistemnya tanam tebang, ada RKT-nya, periodenya 10 tahun berapa. Nah saya tanya RKT untuk penebangan hutan kayu jati sama apa namanya itu? Sinokleng. Sinokleng itu. Saya minta RKT-nya. Kemudian CSR, kewajiban perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Saudara tidak berikan sudah berapa tahun? Sudah lama, kalau 2 tahun itu sih. Ya, Tidak pernah dijelaskan. Di 2013 sampai jalan kami rusak yang enak Lombok Timur. 13 tahun. Ya, saya dulu sering main di hutan tuh kayu aja habis Pak. Sekali lagi, kemana Sonokling sama kayu jati? Tadi udah dijawab tadi untuk omprongan tembakau. Tidak masuk akal. Kali Saya belum jawab. untuk saya cek dulu Sonokling. Makanya kalau itu saudara tidak bisa jawab. Saya cek dulu ya. Saya baru. Mana kalau enggak? Intinya Pak Kehutanan semua yang hadir di sini media ya, Sadana ini memotong tanaman hutan yang sudah ada, bukan tanaman yang mereka tanam. Itu suatu pelanggaran. Dan izin konsesi hutannya saya minta kepada saudara saya Bro Juli untuk dicabut izin Sadana ini, kembalikan ke masyarakat. Kami akan melakukan perlawanan Pak. Saya beritahu dari sekarang, saya angkat senjata sama masyarakat saya. Jangan ada Sadana turun ke Pelambe. Saya akan segel kantornya. Karena saudara sudah melakukan perambahan terhadap hutan yang sudah ada. Apa manfaatnya kepada masyarakat? Apa masyarakat manfaatnya kepada kami? Apa kesejahteraan yang kami terima? Ada satu orang Pelambe yang masih bekerja sana itu jadi security. Ya. Dia sekarang dia akan apa? Kami apa? Ya.
Kami akan apa? Kami akan mengusut masalah di kementerian. Orang dulu media sampaikan mereka ini sudah memotong tanaman jati sama saudara pelin sudah ada. Kami jangan diundang-undang bawa ke kantor saudara. Kami yang undang Anda ke kementerian mempertanggungjawabkan ini. Anda turun bersama saya, potong pohon-pohon itu, kamu jelat di situ, akar-akar itu. Kamu lihat pohon-pohon yang kamu potong. Ya, mohon maaf Pak, udah kesel saya Pak. Kami paku balok saya, lalu sarap itu, jaga itu pohon. Tiba-tiba saudara datang potong baru tanam, itu pun tidak semua Anda tanam. Apa manfaatnya bagi masyarakat kami? Apa masalahnya? Jalan rusak, kesejahteraan tidak ada. Ini sudah pelanggaran Bang. NIB tidak ada lombok tengah. Yang kedua dia motong duluan, ini yang paling fatal. Anda ada lombok tengah. Tidak ada di situ. Jelas di situ di Itu teori saja yang mereka sampaikan itu. Berarti ini Ya? Bang, saya gaul ke kantor. Tidak ada juga. Nah, saya gaul. Apa yang ada? Saya kasih mereka masuk. Izin saya tambahkan sedikit. Ya. Kebetulan saya punya lahan juga di sana. Kasihan orang-orang tua kita ini tidak berani berbuat apa-apa karena dikuasai oleh PT Sadana. Sadana siapa? Apa namanya? Sadana Arif Nusa. Sementara yang menarik bagi kami itu adalah tadi ketika dibuka dokumen itu tidak ada tertera wilayah Raya Barat dan Raya Barat. Nomor tengah secara umumnya nomor tengah. Nah, ini artinya ada sebuah aktivitas yang ilegal yang dilakukan oleh PT Sadana. Secara umum. Jangan main-main. Ini belum terbuka secara publik di wilayah Raya Barat itu. Bisa-bisa Bapak kayak seperti yang disampaikan oleh Kak Eko tadi itu bisa kantor Bapak itu dibakar oleh warga di situ. Karena warga ini dia tidak paham tentang aturan, tentang undang-undang, dia tidak paham tentang SK. Yang dia paham itu adalah Sadana yang punya lahan di situ, yang mengelola kehutanan itu. Tapi apa yang terjadi? Hari ini terbongkar bahwa Sadana tidak memiliki izin secara utuh, melengkapi secara administrasi sesuai undang-undang. Ini yang membuat menarik. Nanti bisa saya akan kumpulkan warga-warga kami di wilayah Raya Barat itu karena hutan yang dikuasai oleh Sadana ini banyak. Coba disebutkan, Ampura ini sebutkan di wilayah Mampung itu dusun mana saja. Apa kontribusi Sadana selama ini di wilayah Mampung? Saya juga bagian dari Mampung, dari Borde, dari Silang Belanga. Lahan saya banyak di situ di Silang Belanga. Apalagi sekarang di wilayah Mampung itu kan kebanyakan masuk hutan. Meskipun sudah dibangun rumahnya itu masuk hutan lindung. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian yang terakhir, apa tindakan KPH terhadap persoalan ini? Tadi sudah dibuka secara detail data yang dimiliki oleh Sadana. Sekarang sikap tegasnya seperti apa? KPH selaku menanggung jawab di wilayah ini. Masyarakat apa lagi keuntungan yang bagi kami? Ya? Jadi saya minta saudara hengkang dari Raya kami telepon perlawanan apapun itu. Kami telepon perlawanan. Jangan benturkan kami dengan KPH. Sekali lagi, jangan benturkan kami dengan KPH. Keluar dari Raya, biar hutan-hutan itu kembali ke masyarakat. Gitu ya, Bang ya? Ya. Jadi untuk pertemuan nanti kita akan bersurat ke kementerian juga terkait dengan pelanggaran. Ya, pelanggaran mereka kita surat ke kementerian, cabut izin mereka. Tolong Pak Ayub fasilitasi, sampaikan laporan ini ke pusat bahwa mereka ini menebang terlebih dahulu, sampaikan. Karena RKT mereka ini tidak bisa menunjukkan RKT rencana kerja tahunan mereka menebang di awal sama RKT laporan hasil penebangan di awal. Kayu-kayunya dibawa kemana? Jelas. Ada manfaatnya untuk masyarakat Mame? Tidak ada. Mungkin jadi kabul. Ada manfaat kesadaran itu? Tidak ada. Ampasnya saja. Jadi tidak ada saudara itu saja. Karena saudara sudah melakukan pelanggaran. Kita dengar bersama, ya. Bahkan kami di KPH juga, ya, juga baru mendengar juga ini secara utuh, gitu, ya. Baik terutama yang dari
teman-teman ini ya, aliansi. Untuk pertemuan lanjutan ya, itu sebenarnya memang kami KPH ini pada tahun 2021 sudah fungsi-fungsi itu tidak lagi sebagai pengelola, sebagai fasilitator gitu di dalam pengelolaan hutan. Nah, terkait dengan hearing ini memang kemarin sudah saya sampaikan ya, sebaiknya atau di dinas LHK supaya lebih tepat, tapi tidak masalah untuk awalnya ini supaya kita juga memahami itu apa yang sudah disampaikan di sini juga nanti akan kita laporkan ke pimpinan ya. Dan untuk lanjutan pertemuan silakan, mungkin kalau memang di DPR atau dinas LHK juga lebih pas, karena memang kewenangan ini kan bukan ada ke kementerian ya. Itu yang kalau kita kan di luar kawasan, tetapi untuk perlindungan pengamanan atau membantu pengawasan di perusahaan juga memang masih punya kewajiban daripada cabut atau yang segalanya. Harapkan biar pertemuan dari bisa dihadirkan oleh pimpinan langsung gitu, biar utuh dulu gitu. Ya, tetapi apapun itu tetap kami akan sampaikan laporan dari pimpinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Nanti dia akan membuktikan bahwa itu begini Pak. Itu aja sebenarnya namanya Pak Budi. Karena dia tahu kalau nanti tidak bisa selesai. Ya, tidak bisa selesai. Itu lah masalahnya, kesimpulan di dia. Memang barang jadi naon. Bangun di naon itu. Pak, kamu ngomong lagi. Orang sudah nganu. Kalau tidak tahu tidak usah datang. Ini kepala dusun di saya ini. Pak, teguh saya ini. Dia dewa di rumah saya. Hanya saya tahu. Oke ya. Oke. Yang masalah itu nanti, karena ini kan adalah awal. Karena ada juga tadi ingin pertemuan lanjutan. Pertemuan lanjutan mungkin sama-sama pelaku sejarah mungkin. Pelaku sejarah, karena susah juga kalau tidak pelaku sejarah. Jawabannya pasti tidak tahu. Itu permasalahannya. Apakah PT Sadana siap menghadirkan Pak Budi? Siap. Mau siap harus dihadirkan itu. Terus terang, kantor kita terbuka.